Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Sekarang kita lagi ada di Indigo Talk, program Indigo Talk, dan di sini kita kedatangan dua orang tamu spesial, always special sih. Yang belum pernah ada di Indigo Talk sebelumnya. Di sini ada Mbak Honga. Mbak Honga sama Chavia. Jadi Mbak Honga sama Chavia itu ibu dan anak, ya. Ibu dan anak. Dan Mbak Honga ini mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah tahu di televisi ya, Mbak Honga ya. Dalam acara waktu itu apa? Terakhir yang Sukma. Sama Sukma. Cuman kalau untuk Chavia udah pernah? Belum sih. Belum ya? Oke, siap-siap aja ya. Produser pasti abis ini pada kontak-kontak lagi ya untuk sepertinya menjadi, gitu ya. Iya, menjadi apalagi punya kemampuan indigo, cantik, udah deh. Gimana, boleh diizinin nggak tuh Mbak Honga? Kalau ada yang kontak-kontak buat? Sebenarnya udah banyak loh. Oh, udah banyak. Cuman dianya belum mau. Oh, belum. Udah tawarannya udah banyak. Depends. Tergantung ya. Oh, oke. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sih sebenarnya, ngobrol-ngobrol sama Mbak Honga dan juga Chavia. Iya. Oke. Tentang apa aja sih? Oke. Mbak Honga, ceritain dong pertama kali umur berapa tuh ketika Mbak Honga ini menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda gitu. Juga background keluarganya. Aku dengar kan ada keturunan gypsy-nya nih gitu. Iya, betul. Nah, pengen tahu gimana sih ceritanya. Jadi saya dari keluarga, saya kan orang Hungaria. Buyutku satu itu gypsy Romania dari ibuku, lalu bapakku itu dari keluarga Yahudi. Okay. Lalu menyadarinya mungkin waktu umur 20-an. Tapi memang waktu saya kecil suka dibilang aneh juga. Karena suka menyendiri. Terus katanya suka ngobrol-ngobrol. Tapi saya nggak ingat, itu cerita aja ya. Tapi saya nggak punya memori, saya ingat hal-hal seperti itu nggak. Yang pasti pegang kartu sudah 22 tahun. Udah 22 tahun. Oh, profesinya maksudnya. Kan awalnya cuma dari teman ke teman. Itu kan waktu umur saya masih pas dia lahir. Umur kamu berapa? 22. Oke. Ya, setelah dia lahir. Persis. Mulai. Iya, ketika adik saya meninggal, saya ingat adik saya meninggal. Adik saya sebenarnya mistis sekali. Terus setelah dia meninggal baru saya. I see. Berarti udah 22 tahun yang lalu ya. Tapi kalau lebih jauh lagi, masa kecilnya, masa remajanya memang udah into hal-hal yang spiritual gitu atau biasa aja? Masa kecilnya saya sedih banget. Punya teman jarang. Terus saya kan gak punya orang tua. Dari umur 6 tahun saya besar sama nenek. Jadi ya suka dikatain ini gak punya orang tua, bajunya begini begitu. Pokoknya sedih deh, banyak kesedihan gitu. Tapi memang ketika udah dewasa lalu ngobrol sama keluarga, memang mereka bilang saya yang aneh. Anehnya kenapa? Karena susah diajak ngobrol, terus maunya sendiri, terus suka ngomong sendiri gitu. Tapi saya nggak punya memori bahwa saya pernah lihat misalnya hantu waktu kecil, enggak. Tapi saya ingat benar. Saya jadi ingat sesuatu hal. Jadi waktu umur saya itu kira-kira 18 tahun. Jadi waktu ibu saya meninggal, saya tuh nggak pernah dikasih tahu meninggalnya seperti apa. Cuman dibilang tuh jatuh. Terus waktu saya kalau nggak salah 18 tahun deh. Saya mimpi ibu saya datang terus ngomong gini, beginilah saya meninggal. Terus ceritanya diceritain. Tapi itu bukan cerita sebenarnya, tapi dilihatin seperti apa dia jatuh. Bagian kepalanya mana yang darah. Dan waktu saya tanya, benar. Benar. Itu saya baru ingat. Ini gara-gara kamu jadi ingat. Itu, tapi nggak terlalu yang memang benar-benar mulai itu umur 20-an lah. 20-an. Itu nah, waktu pertama kali mulai iseng-iseng aja menggunakan kartu tarot atau gimana? Kan aku dengar juga ada tarot yang memang
khusus dari Romania ya, dari keluarga ya. Betul. Nah, waktu pertama kali tarot tuh emang pakai kartu remi biasa dulu atau gimana? Jadi awalnya kan dari mimpi. Jadi ceritanya saya sakit, tapi sakitnya itu nggak ada yang tahu. Pokoknya perutnya bengkak, terus sudah semakin hari semakin gede. Kalau muntah itu kayak, maaf ya, kayak cairan yang keluar tapi warnanya kayak hijau gitu. Jadi orang udah bingung nih kenapa gitu. Terus saya kan belum lama pindah ke Indonesia. Jadi biasa kumpul-kumpul tetangga, udah baca-baca Yasin apa, kirain saya udah mau lewat kali gitu. Terus mimpi. Jadi saya mimpi ada perempuan tuh cantik banget, rambutnya panjang. Terus dia kasih saya kartu, itu kartu remi dan itu gambarnya 5 heart. Ternyata itu saya baru tahu setelah saya ngobrol sama orang yang megang kartu remi. Itu gift artinya. Itu artinya gift. Dan memang saat itu, kalau saya boleh cerita sedikit pribadi ya, ini saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, baru sekali ini. Memang hidup saya susah, di Indonesia susah. Dan saya itu tiap malam tuh berdoa, saya pengen punya pekerjaan apa ya yang bisa hidupin saya, tapi orang lain nggak punya. Jadi saya pengen punya sesuatu gitu. Terus setelah itu jadi sakit, terus mimpi itu. Nah, perempuan itu 7 hari datang di mimpiku dan ajarin susunan kartu. Jadi itu habis 7 hari saya punya teman, terus saya telepon, saya tanya, menurut kamu gimana ya? Coba kita beli kartu remi. Terus ketika kita beli kartu remi, aku susun seperti di mimpi. Itu tahu nggak kayak keluar badan orang? Ya dari situ saya pertama yang bisa saya lihat itu orang sakitnya apa. Oh, ginjal kanan, jantung, paru-paru kamu, oh kaki kamu ada apa gitu. Awalnya tuh begitu. Awalnya begitu, terus kebetulan waktu itu saya punya teman juga orang Hungaria juga, tinggal di Bandung. Jadi dia pengobatan alternatif gitu. Jadi saya datang ke tempatnya. Jadi saya duduk di luar, terus siapa aja yang masuk, waktu keluar saya bilang, dia sakit ginjal ya? Iya benar. Dia sakit jantung nggak? Iya. Jadi saya di luar aja saya mainin kartu gitu. Terus habis itu kasih tahu ke keluarga kan, cerita. Oh ya saya gini. Terus mereka bilang, loh kan kita keluarga Gypsy kita punya kartu sendiri. Mau nggak dikirim? Mau dong. Kirim. Udah begitu nyampe saya tebarin. Udah baca. Oke, mana ya? Ada bawa ya kartu ada. Gypsy-nya. Sebenarnya aneh. Karena kalau saya baca kartu nggak sesuai sama artinya. Oh. Iya, jadi orang kadang nanya, tamuku suka nanya, Honga itu misalnya kartu uang. Kenapa kamu bilang itu artinya bentar lagi kau temu jodoh? Ya nggak tahu. Jadi bingung kan, wajarinnya juga. Nih, ini kartunya. Oh, ini kartunya. Ini kartunya. Ini kan saya biasanya pakai 2. Jadi, ini kamu bisa lihat ya. Ini sebenarnya menarik. Dua kartu ini umurnya sama, perbedaannya beda banget gak? Tahu nggak perbedaannya apa? Ini tidak boleh dipegang orang, hanya saya. Ini dipegang oleh tamu. Menurutku itu satu gambar, menggambarkan energi orang juga. Ini lihat macam-macam. Padahal ini sama. Bukanya tuh barengan. Maksudnya waktu baru kan. Tapi ini lihat, ini masih bagus. Ini udah hancur. Ini ada lagi favorit. Ini lebih cantik. Tapi ini saya jarang pakai karena ini bagus banget. Susah dicari. Oh, ini tinggal satu. Ini gambarnya begini. Oh, yang ini, dari ini sebenarnya bedanya. Jadi kalau ini 36. Jadi saya pakai 2 supaya nggak perlu dikocok-kocok terus. Nah, kalau ini 52. Ini kartu Gypsy yang besar. Ini dulu zaman dulu orang Gypsy pakai yang ini. Itu dibilang juga kartu takdir, kartu. Pokoknya ini lumayan berat kartunya sebetulnya. Caranya hampir sama. Jadi orangnya ngocok gitu, terus baru disusun gitu. Kalau saya biasanya gini, kalau ada tamu datang, saya seperti mau scan dulu dia. Saya suruh pilih untuk badannya. Misalnya mau coba nggak? Boleh. Misalnya aku tunjukin, maksudnya nggak gimana? Ini kita main-main, nggak serius. Tenang aja. Aku udah tahu perutnya yang bermasalah. Tahu loh, tadi baru ketemu langsung bilang perutnya bermasalah. Ini kita main-main aja ya, cuman untuk ini, nih misalnya gini. Terus Billy coba ambil 4 kartu. Oke. 4 kartu. Ini untuk kesehatanmu misalnya, ke badan kan. Oke, ini satu, ini anggap aja kepala. Ini bagian dada, ini bagian perut. Lihat, memang di sini masalahnya. Oke, ini kaki. Jadi ini untuk membaca. Ini sebenarnya bagus, bisa lihat medis, non medis. Misalnya ada yang ngikutin, kelihatan di sini. Oke. Nah, ini misalnya nih gambarnya nih. Ini kan perutnya ada masalah. Coba kan biar kasih close up-nya. Oke.
Perut kamu yang ada masalah. Lalu ini ada kamu harus banyak olahraga sebenarnya harusnya karena peredaran darahmu kurang lancar. Kamu bisa nanti pusing-pusing. Udah. Nah, lagi pusing-pusing. Oke, pokoknya gitu. Iya. Intinya begitu. Terus kakinya itu biar gak cepat capek. Peredaran darahnya menurutku sih bermasalah. Nah ini contohnya. Nanti kalau kenapa saya pakai 2 kartu karena ada ini. Nanti ini kan saya tambah. Ini saya tambah nanti dari sini. Sebenarnya kartunya kebalik ya, ini punya orang. Nanti saya tambah. Jadi ini saya bisa lihat net, misalnya gini. Nah contohnya, oke, Billy ini masalahnya apa sih? Di perutnya yang bermasalah apa? Bagian mana? Sebenarnya udah lama bermasalah. Kamu suka rasa sakit di sebelah sini, tunggu. Misalnya bagian mana? Oh kanan, tapi itu sebetulnya berawalnya dari mana dulu? Mungkin dulu ya gaya hidup. Bisa atau apa, nanti turunin begitu. Jadi ini sebenarnya penting untuk saya tahu tamunya ini seperti apa pikirannya, saya bisa tahu. Orang ini datang cuma mengetes atau dia memang pengen tahu. Orang yang datang ramal hati-hati. Ada orang mau dengerin, dia mau dengar. Ada orang butuh pertolongan. Ada orang yang memaksa sampai kartunya seperti dia mau, ya nggak bisa. Gitu. Gitu. Ini kan contoh seperti ini kira-kira. Jadi biasa saya global dulu. Nanti saya mau lihat, oh ya masalahnya ini di mana sih? Mungkin di keuangan. Oh di pekerjaannya kenapa sih? Mungkin kamu nggak cocok apa yang kamu jalani. Tapi pada saat meramal gitu, kalau memang kartunya itu mungkin buruk gitu ya, nggak bagus gitu, mau nggak gimana ininya? Ngasih taunya apa emang udah apa adanya, ngasih taunya atau gimana? Jadi kalau sekarang itu beda banget sama 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun lalu saya bilang enggak, kamu akan sakit kanker. 2 tahun lagi. Langsung gitu. Langsung. Makanya semua orang nangis. Udah pokoknya itu duka, orang datang ke aku ingat banget dulu. Jadi tisu itu tuh harus banyak banget. Kan semua orang yang keluar dari aku tuh nangis. Gitu. Kalau sekarang enggak, mungkin aku bilang gini, kamu hati-hati daerah perut. Mendingan kamu dari sekarang mulai kamu perhatikan badan kamu sendiri, kamu makan yang sehat, apa kamu cek ke dokter. Kalau saya lihat ada misalnya benjolan, coba kamu cek ke dokter gitu. Bisa lihat, maksudnya tahu, saya tuh tahu, cuman gini loh, kita juga harus tahu yang depan kita duduk orangnya seperti apa. Kalau ada orang yang saya ngomong mau sakit itu masuk ke pikirannya benar-benar dia keluar dari rumah saya lalu telepon 2 jam kemudian dia udah ada di rumah sakit Pondok Indah. Itu pernah terjadi. Jadi saya lihat dulu orang ini menerimanya kira-kira gimana. Itu nanti jadi beban tidak. Atau dia orang yang oke, walaupun aku bilang hati-hati karena kamu ada benjolan loh, mungkin dia nggak apa-apa besok ke dokter biar cepat selesai. Jadi harus lihat juga kita di hadapan kita tuh siap orangnya seperti apa. Karena kan saya nggak mau orang nangis lagi. Dulu kan saya dibilang galak banget Hongga. Tahu nggak sih Hongga? Jadi yang datang ke saya, Hongga tahu nggak gosip tentang Hongga apa-apa? Paling galak Prama di Jakarta seperti Mama Loren. Ya sedih banget kan kalau dengar gitu, ya ampun. Padahal nggak ada maksud gitu. Kalau terus saya nggak baca kartu gini, jadi tebarin semua. Itu saya baca jodoh kamu dapat kapan? Cerai tidak? Sakitnya di mana? Nggak boleh nanya. Selesai. Kalau sekarang nggak, lebih ajak mengobrol. Terus apa yang saya lihat, oh kamu suka rasa misalnya merasakan gak pede, kenapa sih gitu loh. Nah misalnya nih contohnya, ada apa sih sama kamu? Padahal kamu sebenarnya karirnya bagus, harus ikuti kata hati. Ya kayak gitu-gitu aku mencoba untuk lebih ke menolong lah. Kalau sekarang saya kan pengen bantu orang. Kalau saya cuma baca udah kamu nanti hancur, terus apa untungannya dia datang? Dia nggak dapat solusi. Solusi itu penting. Oke. Nah ini kan kartu. Nah menurut Mbak Hongga, kemampuan membaca kartu ini hanya sekedar membaca kartu aja, atau juga intuisi itu memang dari dalam, ada punya gift dari dalam juga membantu dalam membaca, atau purely gini, saya tidak percaya baca kartu bisa dipelajari. Karena ketika kamu belajar baca kartu, misalnya aku bilang sama kamu, coba kamu orang awam, ini apa yang kamu lihat? Perkawinan. Coba kalau saya mau ke penyakit, pasti kan nggak ada artinya dong. Loh, padahal ada. Gitu. Jadi susah. Saya nggak percaya kayak gitu. Menurutku harus ada. Harus ada ya. Kalau nggak ada juga, ketika aku ketemu kamu kok tahu, oh ya namanya di sini. Mungkin bisa, tapi
menurutku nggak akan jadi yang benar-benar tepat gitu. Berarti memang ada. Kamu rasa nggak ada yang nonton? Hah? Rasa nggak? Sorry potong. Ya rasa. Rasa nggak? Oke. Ada. Karena kamu rada tegang makanya aku nanya kamu rasa ada yang nonton. Oke. Terus. Nah, lanjut. Mbak Honga, Ya. nanti kita bisa cerita detail lagi sekarang nih ke Cavian nih. Iya. Nurun nggak kemampuan itu? Give itu nurun nggak ke anak-anaknya Mbak Honga? Pertama saya mau bilang bahwa saya jujur tidak pengen itu nurun. Oh. Tapi apa boleh buat? Kenyataannya beda. Tidak seperti keinginan saya. Sepertinya ya saya yakin ya. Nurun. Ya. Salah satunya ke Cavia. Ya. Oke. Nah, Dia adiknya juga ya. sejak kapan kamu melihat ibu kamu berbeda dengan ibu-ibu yang lainnya? Dari awal sih Oh, dari pastinya ya. Dari saya SMP ya, itu saya udah sering dibully dengan masalah mungkin fortune teller. Ibu saya backgroundnya, terus juga dengan bulenya dia gitu, foreigner dan segala macamnya gitu. Itu udah lama sih. Mereka udah tahu gitu ya? Udah tahu. Cuman ya penyesuaiannya. Dan saya juga nggak merasa bahwa itu sebagai suatu bulian, karena menurut saya ya ibu saya melakukan hal itu tulus untuk menolong orang. Jadi ya it's just a gift, so yeah, it will help them. Saat itu gimana kamu deal with it ke orang-orang ketika kamu dibully, dibilang-bilang seperti itu? Saya nggak perlu deal sama mereka soal itu sih. Itu cara pandang orang-orang aja sebenarnya. Perspektif orang kan pasti berbeda-beda ya. Cuman kalau saya yakinin selama itu kebaikan ya itu pasti akan ya lurus aja gitu. Oke. Nah, kamu merasakan kan tadi Mbak Honga bilang itu menurun. Umur berapa tuh kira-kira kamu juga mulai merasakan kayaknya gue memiliki ini juga deh? Waktu itu saya ngerasa banget ketika saya awal SMP. Itu awal SMP tuh saya udah mulai merasa kayak suka lihat-lihat sesuatu gitu. Tapi yang bedanya dari saya adalah saya tidak pernah melihat sesuatu yang mengerikan. Selalu sesuatu yang baik gitu. Kayak gimana tuh misalnya? Seperti kayak mungkin itu adalah bisa dibilang kayak penjaga saya. Saya itu kan kuliah base di Bali. So kadang kalau misalkan saya pulang ke Bali, saya tahu saya mungkin teks ibu saya akan bilang, "Mam pasti kirim angel ya." Kalau saya sebutnya angel, kirim angel ya, penjaga ya. Iya, hati-hati ya, cuma kayak gitu aja. Dan saya itu rasa betul. Lebih ke hal-hal kayak gitu. Terus juga ada beberapa experience dengan teman-teman saya. Mereka juga takut sebenarnya, teman-teman SMA saya ya. Teman-teman kuliah saya pun yang di Bali, dari yang foreignernya juga mereka pada takut karena ngeliat tiba-tiba kok saya aneh. Karena sometimes kalau misalnya saya berhadapan dengan hal itu membuat saya itu aneh. Sebenarnya anehnya dalam arti kata bukan tidak fun, tapi lebih kayak jadi kayak mendalami sesuatu. Oke, gitu. Kayak gimana tuh ceritanya? Kayak kamu sampai di... Oh enggak, kayak mungkin saya diam aja, terus lagi ngobrol kok diam gitu, terus tiba-tiba saya tutup pintu, berisik. Kadang saya suka ngerasain kayak ngomong sama diri saya, berisik, saya mau tutup pintu. Terus teman saya bilang, apa sih yang lu lihat, kok lu kayak aneh lu gini. Cuman saya pikir iya adalah sesuatu gitu. Terus ada juga kayak di suatu bangunan, ada di kosan teman saya. Waktu itu saya suka lihat nenek-nenek tua, tapi dia di tangga dan dia selalu ngeliat saya. Dia kayak orang Jawa gitu, dan dia pakai konde. Saya nggak tahu itu mungkin dari Balinya langsung atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi setiap saya melangkah di tangga itu, dia selalu nge-stare ke saya, kayak ngeliatin saya. Dan di situ kayak rasanya kayak saya tuh hilang. Kayak tiba-tiba juga saya menatap dia gitu. Kayak menatap dia, dan akhirnya
Setelah itu teman saya cuma bilang ayo naik gitu. Oh iya nggak apa-apa, oke. Terus saya ngomong sama pacarnya teman saya, kok gue selalu kalau kesini ngelihat orang terus ya, kayak ada nenek-nenek gitu, ada nenek-nenek ngeliatin terus, tapi dia suka ngajak ke sini gitu. Terus udah, tapi teman saya ini nggak ngomong sama pacarnya, kita udahlah di kos kan, kita ngobrol dan lain-lain. Setelah itu tiba-tiba saya teman saya ini tanya ke pacarnya, di sini pernah nggak sih ada sesuatu gitu? Oh pernah. Jadi sebenarnya dulu itu pas di depan kamarnya dia itu memang ada nenek-nenek dan sudah meninggal, dan itu memang ada beberapa orang yang melihat bahwa base-nya dia adalah di tangga tersebut. Dan itu yang membuat saya shock, dan teman saya kok bisa sama ubanan yang kayak gitu dengan pakaian yang adat gitu, dan dia tidak pernah ada rasa yang takut, enggak. Waktu itu mungkin awalnya saya ngerasa kayak takut, karena kayak saya rasa kayak dikelilingin anak-anak kecil, dan itu membuat saya kayak, karena saya ada anxiety, jadi ketika mungkin anxiety saya itu ada rasa kayak keramaian gitu, itu membuat saya kayak pusing gitu. Tapi pada saat itu semakin berjalannya waktu itu membuat saya semakin sadar bahwa ya itu cuma istilahnya apa ya, mereka itu kayak pelindung. Kalau saya lebih melihatnya berbeda. Saya bukan melihat mereka itu jahat, tapi mereka itu pelindung. Jadi bagaimana kamu memandang sesuatu aja. Oke. Mbak Honga, kenapa Chafia itu lihatnya tuh yang bagus-bagus saja? Nggak yang, kamu lihatnya yang bagus-bagus saja kan? Menurutku itu dari energi kita juga. Gimana? Pasti ketemu energi. Kalau energi saya misalnya tingkat 7, ya ketemunya di tingkat 7. Atau energi saya tingkat 1, ya tingkat 1. Frekuensi, suka disebut frekuensi juga. Berarti kalau yang ngelihatnya yang jelek-jelek tuh berarti tingkatannya rendah gitu? Iya, tingkatan itu tanda kutip ya, bukan saya mau bilang dia orang yang dalam kemampuan dia rendah, tidak. Tapi mungkin frekuensi dia itu kan beda sama kita. I see. Kalau saya sih ajarin anak-anak saya, kita gimana caranya kita semakin tinggi bagaimana, maksudnya semakin dekatnya ke atas. Jadi kan kita lihatnya malaikat kan, seru. Itu kalau nggak salah waktu dulu ya Mam, ketika saya kecil itu saya sering banget kesurupan. Itu sering banget. Jadi dia dari umur itu benar. Itu juga tadi kita jadi ingat ya. Jadi dia satu-satunya anak saya yang pernah kesurupan, tapi itu bukan sekali, udah hampir 10 kali sampai capek. Salah satu yang menolongnya mungkin Mama Lauren ya. Iya, sekali Mama Lauren ya. Karena dulu kan saya dekat. Jadi dia yang nolong. Kesurupan terus gimana kalau dia lagi udah dia hilang, dia bisa yang duduk-duduk gini tiba-tiba set. Terus matanya naik ke atas, putih gitu, udah. Ya. Terus dia udah nggak muter-muter aja. Jadi kita ngomong dia udah nggak ada di situ. Oke. Nah, saya juga pernah sih. Kalau apanya tipe orang yang percaya dengan hal itu atau enggak? Enggak. Terus bagaimana Mbak Honga menjelaskan itu gitu kalau ke papanya? Menurutku sih nggak perlu menjelaskan ya. Dia gini, syukur ya saya punya suami yang tidak pernah, maksudnya perbedaan itu tidak pernah. Ya jadilah siapa kamu diri kamu sebenarnya gitu. Jadi apapun yang saya lakuin dia hargain, mau dia percaya tidak. Tapi sempat berapa kali gitu kan dulu juga, kerjaanmu begini-begini, setelah udah jadi ya, bener kan? Kebetulan aja. Jadi dia suka bercanda gitu. Tapi sebenarnya orangnya asik, nggak ada masalah sama sekali. Kalau dari lingkungan keluarga, bagaimana tuh dari saudara-saudara? Minta tolong mulu pastinya. Pastinya semua orang kalau ada apa-apa, tolong dong, ini gimana dong, lihat dong. Oh gitu. Iyalah. Berarti mereka ini ya percaya ya, nggak ada masalah ya dengan keluarga ya. Sebenarnya gini loh Billy, saya nggak terlalu memikirkan orang mau percaya atau tidak. Maksudku saya bukan orang yang harus pikirin, oh ya dia percaya nggak sih saya. Buktinya kan berapa kali kebukti. Tidak kebukti pun buat saya tidak masalah gitu. Tapi contohnya waktu mertua saya mau meninggal, saya persis tahu bulannya. Hampir harinya. Saya tahu. Tapi saya nggak kasih tahu. Saya kasih tahu kalau nggak salah cuman ke bapak ya. Waktu itu. Jadi ya hal-hal kayak gitu. Nah, susah sih ya kan kalau experience kan, maksudnya pengalaman itu kan udah
lama, jadi kayak untuk dibuktikan. Nah, kamu sendiri kira-kira akan, maksudnya dengan memiliki kemampuan seperti ini, pengen mengembangkan lagi nih, atau pengen udah deh biarin aja gitu, atau kedepannya pengen seperti ibu kamu kah, atau gimana? Saya sebenarnya pengennya sih dengan ibu saya ya, gak tahu secara pribadi ya, saya pengennya sebenarnya merubah cara pandang orang terhadap hal-hal spiritual seperti ini. Karena sebenarnya tidak ada yang takut, tidak ada yang seram di dunia ini. Karena kita itu manusia, kita itu lebih tinggi dari segalanya. Maksudnya dibandingkan hal-hal yang kayak misalkan kita bisa sebut hantu atau apapun itu ya, hal-hal yang seperti itu. Dan ya udah jalanin aja, hari-hari saya juga seperti biasa. Jadi nggak ada yang perlu kamu takutin, nggak ada yang perlu kamu harus tutup-tutupin, dan apa ya, nggak ada yang perlu disedihin sih. Oke. Wow. Wallace. Oke. Nah, selain Syafia ada lagi bahwa anaknya yang iya, yang kecil, yang paling kecil. Iya, dia memang dari umur 3 tahunan. Oke. Dia sudah bisa lihat makhluk halus lah. Oh, oke. Saya bingung sebenarnya memisahkan gini. Kebanyakan seperti saya ya. Saya ada orang, contohnya gini, ada orang yang melihat selalu ini ada jin, ada genderuwo, terus ada kuntilanak, terus ada ini. Kalau saya mungkin bagian saya nih nggak tahu dari sananya, lebih ke orang yang sudah meninggal, misalnya. Kalau anak saya kan juga dia kadang lihat kuntilanak juga. Saya juga ya tahu genderuwo, tapi yang sebenarnya saya berhubungan ini tanda kutip ya, berhubungan itu lebih orang-orang suka datang yang sudah meninggal ketika misalnya saya ada tamu terus dia ingin menyampaikan pesan atau seperti itu, jadi lebih ke situ, bukan ke bukan yang hal-hal yang ngeri-ngeri gitu. Sebenarnya awalnya juga ngeri. Sebenarnya yang buat ngeri itu adalah cara orang itu sendiri. Aku tuh gini loh, tidak ada yang seram. Nah, kita tuh nggak ada yang seram, ya itu hanya mungkin aku percaya itu ciptaan manusia, tahu nggak? Jadi itu mungkin keyakinan banyak ya, paranormal atau orang spiritual ya, tapi mungkin kita berbeda dalam hal ini juga ya. Menurutku sih itu ciptaan manusia, lebih ke situ. Seperti gini loh, Billy, kalau misalnya kita ngomong nih orang meninggal, logika saya tidak percaya bahwa orang meninggal bisa muncul lagi karena dia sudah meninggal. Sebenarnya di dalam otak saya punya yakinan bahwa yang sudah meninggal tidak akan kembali lagi. Tapi ketika saya bertemu dan saya bisa sebut, oh orangnya begini. Saya bertahun-tahun mencari jawaban, kenapa bisa begitu? Jadi akhirnya saya mendapat kesimpulan saya ya, untuk yang saya yakinin ya. Menurutku manusia itu kan energi, sebenarnya kita tuh energi ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang energinya itu sangat kuat sehingga walau mereka sudah meninggal, tapi itu kayak energinya tuh masih ada. Jiwanya, karena jiwa itu kan tidak pernah meninggal. Tapi sebenarnya kalau dipikir juga pakai logika. Ya ketika kita meninggal kita udah nggak tahu siapa kita. Masa kita mau balik terus anak saya, aduh kamu hati-hati, saya mau cari Hongga, mau nyampein. Kayaknya kan nggak, sebenarnya nggak masuk. Banyak hal yang tidak masuk logika, tapi ada. Kalau saya dulu memang lihat yang serem-serem, saya berdoa. Saya tidak mau, tahu nggak, supaya tutup mata. Saya jangan dilihatin yang serem, tolong Tuhan. Saya tidak mau. Saya maunya lihatnya yang baik-baik. Gitu. Nah, I see. Saya nggak peduli, maksudnya gini loh, genderuwo di depan rumah itu tidak menjadi, oh ya kamu ngapain gitu, enggak. Aku mau lihat, jadi lebih ke situ. Kalau yang seperti itu gitu. Oke, sebagai orang tua, Syafia sama siapa? Yang hobi namanya Ezra. Syafia sama Ezra mungkin mungkin beruntung kamu punya orang tua yang bisa memahami kamu. Cuma mungkin di luar sana banyak juga teman-teman yang memang mendapatkan penekanan dari orang tua atau orang sekitarnya yang tidak percaya dengan mereka gitu. Betul. Sampai harus ke psikolog ataupun ke dukun atau apa gitu. Sehingga mereka sendiri juga
kasihan ya, tidak tahu harus bagaimana gitu. Nah, menurut Mbak Ongga gimana tuh mengenai anak-anak yang memiliki orang tua atau lingkungan sekitar yang tidak mempercayai mereka, gimana? Kadang-kadang kalau aku juga lihat itu banyak orang yang malu. Orang tua tuh malu, takut gak diterima. Ya kamu bayangin anak itu sendiri aja kasihan, dia untuk menerima dirinya aja udah susah. Karena saya juga alamin itu. Kita dibilang antisosial, aneh, sukanya sendiri, nggak mau ngumpul-ngumpul. Terus misalnya saya kalau sendiri di rumah saya bahagia banget. Tapi itu buat orang tuh apaan sih? Saya sering dengar begitu. Anak saya dibilang aneh ya, anak saya tidak. Contohnya Cavia, dia tidak mudah dapat teman. Dia bukan dapat. Dia tidak mudah berteman. Sebenarnya yang mau berteman sama dia seperti sama saya banyak orang. Tapi mungkin di sayanya ada sesuatu yang membuat itu tidak mudah. Jadi saya nggak gampang untuk dekat sama orang dan membuka diri. Bisa juga itu dari trauma karena mungkin pernah saya merasa saya nggak diterima karena saya beda. Saya juga nggak tahu ya. Tapi saya selalu bilang sama dia, udah nggak usah khawatir. Mending punya 2 teman yang baik daripada punya 10 tapi ternyata kamu nggak bisa percaya buat apa. Jadi saya coba, kalau anak-anak saya coba alihin ke situ. Jadi lebih ke, oke, segala sesuatu tuh coba melihat positifnya apa. Daripada kamu punya teman, terus dia hianati kamu, buat apa? Nggak usah. Terus kalau sendiri tuh ngapain? Oh mungkin itu waktu saya untuk diri saya, untuk saya, waktu saya sama Tuhan, waktu saya untuk ya kebaikan saya lah gitu. Tapi memang susah. Dan saya banyak loh lihat kayak gitu. Ada juga orang tua macam-macam. Ada orang yang malu. Ada orang yang lebay. Gimana lebay? Iya, anaknya misalnya baru lihat apa, dia ngomongnya udah wow. Anak saya ini semua bisa dia lihat, dia ngobrol sama ini loh begini. Padahal nggak ada. Kan banyak orang yang halu juga kan. Ya maaf nih. Zaman sekarang ya kita tahu ya. Ada juga begitu. Tapi ya kalau saya sih jalanin aja anak saya. Ya kalau Billy tanya pengen nggak Cavia jadi peramal? Jawaban saya enggak. Enggak. Kenapa? Berat. Jadi sedih deh. Gini loh, Billy. Hidup saya itu, saya sekarang 48 tahun mau ya. Hidup saya itu tidak mudah. Dan dulu saya tidak pernah mengerti kenapa. Apa sih? Saya kenapa sih? Dari kecil saya gak punya orang tua. Saya punya adik 1 ketika saya pindah ke Indonesia meninggal, tau gak? Terus apa? Macam-macam. Rumah tangga. Sebabnya banyak hal. Saya baru sadarin memang benar saya harus melewati semua itu. Tahu gak kenapa? Ketika saya berhadapan sama orang yang punya masalah, saya tahu apa rasanya. Disitulah ketika saya mengerti, disitulah saya berhenti menjadi peramal yang galak. Jadi ada hikmahnya dari semua itu. Tapi kadang kalau saya lihat anak saya melewati sesuatu hal yang sedih, saya sedih dong. Tapi ketika kayak kemarin itu 1 bulan yang lalu, dia tiba-tiba minta kartu dan dia baca, saya ada sedikit, jangan-jangan ya, jangan-jangan dia ini semua ini karena dia memang harus lebih cepat tumbuh. Gini loh, contohnya, kalau kamu hidupnya tidak pernah ada masalah dan semua baik-baik aja, apakah kamu mencari Tuhan? Belum tentu. Betul nggak? Betul. Kita harus jujur. Ketika kamu melewati dan kamu udah nggak bisa lari kemana, siapa yang kamu cari? Oke. Nah, ke Cavia nih. Sebulan tahu yang ya lalu perasaan dia, coba kamu tanya ya, ini yang kan yang saya lihat ya kan dia pasti punya perasaannya sendiri kan. Nah, sebulan yang lalu ya yang kamu minta kartu ya. Nah, itu tiba-tiba. Gimana tuh tiba-tiba kamu mau minta kartu gitu? Kejadiannya apa? Awalnya kita lihat kartu padahal ya baca kartu. Ada sih kejadiannya tuh nggak ada apa-apa, cuman saya memang lagi ngalamin hal-hal 3 bulan lalu itu lumayan berat ya buat saya. Dengan background saya yang antisocial, saya juga mungkin lebih kayak tertutup, tapi ya best friend saya ibu saya, dan jadi kita sering belajar banyak hal berdua.
Dan pada saat itu ketika itu saya tergerak aja gitu hati saya, kayak waktu itu mama tuh lagi mungkin saya lagi lihat sakitnya dia di kartu. Apa sih kamu sakitnya, aku ke dokter bolak-balik nggak ketemu. Tapi gitu. itulah ada beberapa, bukan beberapa sih, saya percaya bahwa ini orang awam ya, kita bilangnya saya ini orang awam, bahwa kalau orang yang bisa baca kartu itu dia mungkin tidak akan pernah bisa membaca dirinya atau keluarganya. Karena di situ adalah yang dia tujukan adalah untuk membantu orang lain. Benar. Bukan untuk membantu dirinya, tapi membantu orang lain. Jadi ya balik lagi, dan pada saat itu sebulan yang lalu saya tiba-tiba ya udah kartu itu ada di tangan saya, saya milih ya kalau nggak salah. Nah, dia pegang dulu ini, terus tiba-tiba dia mau lihat, terus apa sih dia baca-baca, terus tiba-tiba dia nanya, mau punya kartu nggak yang nggak dipakai? Punya tapi sayang itu, jangan Kak gitu. Tapi coba deh ke sini gitu, coba di sini. Terus saya kasih baca, itu kejadian persis sama aku. Iya, dan saya mulai baca beberapa teman mama dengan masalahnya. Saya nggak tanya apapun, saya cuman kayak mencoba aja dengan ya kayak gini. Lihat gambar-gambar yang mungkin orang bilang kayak aneh ya, ada gambar ini, bagaimana cara ya how to say, kayak maksudnya ini apa sih, menyambungnya gitu. Tapi nggak tahu, dan I did it. Ada 1-2 yang dia nanya, ini apa sih Ma? Terus aku bilang, coba apa yang kamu ketika kamu melihat kartu ini, apa yang kamu pikir? Iya benar. Jadi itu kan baru sekali hari itu. Dia dulu pernah mau minta kartu, enggak, no. Dan saya tidak ada yang dari Pramila di sini, udah cukup 1 gitu. Jadi kita udah yang jangan dong. Tapi saat itu memang ya itu dari jam 11, tahu nggak? Jadi lucu deh ceritanya. Dari jam 11 aku kasih dia kartu sampai jam 7 malam, itu semua orang dibaca sama dia. Jadi dia hanya duduk dan dia baca kartu. Semua orang ditelepon dan kamu nggak aku ramalin. Coba Kak, terus orang kaget. Kok ya bener ya? Jadi orang sampai kakak-kakaknya semua orang yang bisa dibaca temannya. Gratis aja, saya masih beginner kok gitu. Terus aku bilang, oke Kak, mulai sekarang kalau ada tamu yang mama udah rada ini, ya tolonglah kakak yang ini ya. Tapi memang dari dulu sih sebenarnya ada beberapa history ya dari saya juga sama ibu saya, ketika mungkin beberapa tamu kan klien mama datang, itu secara spontan yang saya baru sadari bahwa mungkin itu gift yang saya dapetin. Pada saat itu, itulah yang juga membuat ibu saya jadi sadar ketika ada beberapa klien datang, terus tiba-tiba saya hanya ngampirin ibu saya dan bilang, oh ya ibu, nanti ibu akan dapat ini, nanti gini. Terus ibu saya pun kayak kaget. Dia ada cerita lucu, Billy. Ada cerita lucu. Hal itu pun terjadi ternyata, dan itu udah saya langsung masuk kamar, saya ngapa-ngapain lagi. Jadi ceritanya waktu umurnya dia kira-kira 9 tahun atau berapa, dia masih SD gitu. Terus ada tamu, itu ibu-ibu itu kasihan karena dulu tuh disepukulin sama suaminya segala macam. Tiba-tiba ini anak tahu nggak keluar dari kamar pakai singlet. Ibu jangan sedih ya, nanti anak-anak ibu akan membahagiakan ibu. Terus ibu maaf ibu, kenapa nih kamu kenapa? Dia masuk ibu lagi. Nanti akan mendapat rezeki yang banyak. Mendapat rezeki yang banyak, dan nanti anak ibu 2 ini laki-laki akan membuat ibu senang, dan tahu apa yang terjadi? Itu terjadi. Dan ibu itu sampai hari ini tamuku. Dan memang itu terjadi. Saya lebih tapi banyak saat itu yang spontan gitu sih, ketimbang kayak baca atau apa gitu. Pasti secara spontan kayak, mama aku lihat, oh ya, atau kita berdua lihat-lihatan, iya ada sesuatu di situ, oh ya lari ya dia, oh gini ya gitu. Kayak udah instingnya kan. Oke, kembali lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue. Masih bersama dengan Hongga dan juga Shafi. Benar ya? Oke, kamu sebagai kakak nih ya, kan kamu tahu adik kamu juga memiliki kemampuan seperti kamu. Ada gak sih percakapan-percakapan antara kamu sama adik kamu mengenai hal ini gitu? Kalau pada saat ini sih saya lebih ke, karena dengan apa yang saya alamin ya, dengan trauma dan segala macamnya, saya merasa bahwa ini kita bicaranya universal ya, bahwa setiap manusia itu putih seperti kertas. Kalau kamu memiliki sesuatu itu, kamu harus punya keyakinan.
Seperti contohnya ketika ada sesuatu yang datang kepada diri kamu dan hal itu sebenarnya tidak baik atau hal yang seperti magic dan lain-lain, ya bukan itu jalan keluarnya sebenarnya, tapi sebenarnya lebih keyakinan kamu, lebih mungkin cara bagaimana meng-heal diri kamu dan menerima diri kamu. Karena kebanyakan orang sebenarnya tidak mau menerima apa yang dia dapatin dan dia alamin. Kebanyakan mungkin anak indigo yang lebih kayak tertutup dan lain-lain segala halnya karena dia membatasi dirinya. Dia mungkin malu atau apa, dan yang saya itulah yang saya omongin, bahwa sebenarnya cobalah untuk menerima diri kamu sendiri. Karena ketika kamu bisa menerima diri kamu sendiri, ya hidup itu pasti akan terasa sangat luar biasa. Dan itu yang saya selalu bilang ke adik saya, ketika kamu punya keyakinan itu pasti akan lebih besar dari hal lainnya. Dan kamu tidak perlu takut, karena itu ya suatu bagian dari kehidupan. Ya kita jalanin aja. Kenapa kamu menutup diri kalau memang seandainya justru dengan kamu berada di sini sebenarnya kamu sudah sharing ke orang lain dan juga berguna buat orang lain gitu. Kedepannya apakah kamu akan terus menutup diri kamu dari dunia luar atau gimana? Dibilang terlalu picky juga enggak sebenarnya. Saya merasa ada beberapa, saya itu orangnya yang sangat berbeda sih ya. Berbedanya dalam arti kata, saya bukan anak Jakarta yang mungkin suka hura-hura dan lain-lain. Saya lebih mungkin ya sekarang saya hanya pergi ke gereja, ya mendekatkan diri. Karena saya juga lagi sakit sebenarnya 1 bulan itu kan saya baru tahu bahwa saya sakit. Dan itu sangat menjatuhkan semangat saya banget. Tapi ya itu yang membangkitkan saya lagi. Jadi ketika sesuatu menimpa kamu, ya kamu harus mencoba untuk membuka mata kamu lebar-lebar, bahwa sebenarnya apa yang kamu laluin itu baru 5% dari semua orang di dunia ini yang laluin. So don't give up. Oke. Mungkin gini Billy, kalau saya jadi pertanyaan kamu mungkin saya bisa jawab ya. Dia mirip sama saya. Kita bukan orang yang kita kalau dicari kita baru ngomong gitu. Jadi kita bukan orang yang mencari. Kita harus ceritain bahwa oh ya aku begini. Tapi anak-anak saya menurutku tidak ada malu terhadap itu, tidak ada merasa berkurang. Bahkan saya mengajari mereka itu sesuatu yang kelebihan, dan saya meyakini semua itu adalah dari yang menciptakan kita. Kita diciptakan udah dengan kelebihan A, B, C, D, seperti orang lain mungkin dengan kelebihan yang lain lagi. Jadi setiap orang kan punya kelebihan masing-masing, kita punya ya, atau unikan masing-masing. Dan mungkin kalau kamu tanya dia menutup diri kalau menutup diri menurutku bukan kata yang tepat ya. Tapi gini, berbicara ketika ditanya. Kalau Billy tidak mengundang saya nggak akan Billy saya mau cerita sebelum kamu nanya gitu. Ya, tapi kalau orang nanya ya kita sering sharing gitu. Dan saya juga suka membantu, maksudnya sosial saya suka sih. Kayak mungkin next step saya, mungkin saya mau jalanin ini namanya coba bekerja sama Compassion, yang mencoba untuk menolong, membantu orang-orang di luar. Tapi dengan kemampuan saya, apa yang experience saya mau membagikan hal-hal itu. Tapi bukan berarti saya menutup diri atas orang lain, tidak. Saya rasa bahwa orang lain itu seumuran saya, mereka itu energinya, maksudnya apa ya? Mereka itu tahu harus apa. Mereka itu tahu jalan keluarnya. Hanya itu aja sebenarnya. Dan mungkin dengan little sharing, something kayak mungkin hal-hal yang kecil, itu akan membuat dia lebih terbuka dan akhirnya menemukan jawabannya. Jadi sebenarnya ya dibilang terlalu membantu orang juga enggak, tapi saya hanya mengarahkan, lebih ke mengarahkan kayak apa yang kamu sukain kamu lakukanlah, dan di situ kamu akan menemukan diri kamu sendiri. Gitu. Pasti secara spiritual. Ya. Secara spiritual pasti Mbak Onga sudah melalui banyak hal ya. Pasti, maksudnya ya. Betul.
banyak hal pasti berbeda dengan 10 tahun yang lalu, dengan 20 tahun yang lalu. Nah, bagaimana Mbak Onga itu bisa mengetahui bahwa oh sekarang aku sudah di sini, kemudian oh aku kayaknya udah ada lagi nih peningkatan seperti itu. Mbak Onga merasakan gak sih ada peningkatan spiritual secara kemampuan itu? Aja, misalnya memulai dengan kartu. Dulu kan saya nggak ada lihat orang-orang meninggal. Memulai dengan kartu, lalu tambah orang yang sudah meninggal, lalu tambah misalnya aku pakai kristal, terus aku belajar misalnya gini. Aku tuh selalu pengen nolong orang. Jadi kalau aku lihat orang sakit tuh, aduh gimana sih aku pengen nolong. Aku belajar kristal healing. Saya sangat percaya sama alam. Saya nggak percaya dukun, saya percaya alam, benar. Maksudnya saya percaya bahwa segala hal seperti laut itu bisa jadi obat, lalu kristal, lalu garam, lalu semua kayaknya gini loh, kayaknya kita udah semua disiapkan. Kenapa sih kita harus melakukan hal-hal ini? Sorry ya kalau misalnya ada teman-temanku yang kurang senang dengan pernyataan ini, tapi ini benar dari hatiku. Jadi saya pikir semua itu ya pasti ada jalan keluarnya. Jadi mungkin dari tahun ke tahun gini loh, itu kalau kemampuan. Tapi kalau cara ya amat sangat saya merasakan bahwa saya berubah, dan berapa tamuku yang datang, karena saya punya tamu biasanya nggak ada yang nggak balik. Jadi itu kayaknya saya belum pernah mengalami tamuku cuman sekali datang gitu, nggak. Walaupun jarang atau 2 tahun lagi tapi akan datang lagi gitu. Ada banyak yang ngomong, oh nggak, beda banget. Tuh kamu tuh galak banget. Terus oh ya. Tapi memang saat itu terus saya nggak nyadarin. Karena saya nyadarin oke, kamu mau baca kartu ya udah saya baca. Dan semua saya ngomong apa yang aku lihat. Mungkin kalau sekarang aku berpikir dulu sebelum ngomong. Jadi kalau sekarang saya mikir gini, terus saya suka sebut sama teman saya Ara, sedia payung sebelum hujan. Tahu nggak Mama Loren satu hari ngomong sama aku gini, oh nggak, ramalan yang baik nggak perlu disampaikan, sampaikan yang jelek aja. Terus aku bingung, loh kenapa? Kasihan banget orang kan, supaya masih bisa dirubah. Jadi jangan sampai terjadi. Jadi aku sekarang kayak punya misi gini, kayak rasa di dalam hatiku gini, kalau orang mau kena masalah aku harus bantu supaya jangan sampai terjadi. Jadi lebih kayak gimana caranya untuk kamu mau pacaran tamuku misalnya, jangan sama dia kan membuat kamu sakit hati, jangan dong. Kalau dulu enggak, ya kamu kan pacaran, nanti kamu 5 bulan lagi putus, ya udah ntar kamu stres deh itu 3 bulan. Nah itu bedanya. Jadi mungkin cara visi misinya juga. Kalau dulu aku pikir ya udah aku bisa baca kartu ya aku baca aja. Ya itu ada di situ, terserah mau nangis mau apa terserah. Gitu. Oke. Nah, aku ngelihat bahwa sekarang ini orang itu aku ngelihatnya orang-orang ketika mereka memiliki masalah, mereka ingin mendapatkan solusi yang cepat, ingin mendapatkan arahan yang cepat, instan gitu. Kadang-kadang mereka pada saat masalah nggak lihat ke atas dulu, tapi ngeliatnya ke samping dulu. Artinya mereka berusaha langsung nyari konsultan spiritual gitu. Langsung nyari ke konsultan. Mungkin sebenarnya kalau aku ada masalah pasti aku berdoa dulu kan gitu. Tanya, minta bimbingan apa gitu kan. Dan pasti Tuhan pasti ngasih uniknya, menariknya buat aku pribadi, aku mendapatkan tanda-tanda itu di sekitar aku yang membuat aku yakin, dan memang hatiku harus terbuka dulu gitu kan untuk bisa tahu arahannya kemana. Ya cuma kan tiap orang beda-beda. Nah orang sekarang ini aku ngelihatnya gampang banget, ketika mereka ada masalah langsung nyari konsultan spiritual, langsung gitu. Siapa? Sehingga mereka jadi haus sekali dengan akhirnya nyari konsultan spiritual yang populer gitu, yang populer. Nah, menurut yang populer itu dukun, Mas Billy. Kalau kita kurang populer. Ini kan kayak karena suatu media aja sebenarnya. Gini loh Billy. Menurutku gini.
yang aku rasa sekarang ya, karena ini ngobrolan dari hati ke hati ya, nggak apa-apa deh orang tahu gitu. Sebenarnya saya mau bilang, saya butuh ngasih kartu ini enggak. Tapi mungkin membantu untuk memastikan apa yang saya pikir itu benar atau tidak. Terus itu yang pertama. Kedua, saya sering bilang sama tamuku, saking sering melihat ke samping, tidak lihat jawaban di depan kamu. Sebenarnya jawaban itu ada di depan kamu, tapi kamu mencarinya ke sini, ke sana. Itu kedua. Jawabanku ketiga, konsultan spiritual maksudnya dukun. Iya, saya sering bilang juga sama tamuku, kamu mau pakai air doa, mungkin hasil itu 40 hari. Mau cepat ke dukun aja. Keluar 3 juta, besok pacarmu balik. Tapi itu benar gak? Maksudnya itu, kamu yakin gak itu memang udah takdirmu sama orang itu? Atau itu instan tapi gak bertahan lama? Saya percaya ada hitam putih. Itu ada. Dan tidak boleh kita membuat sesuatu yang memang bukan jalannya. Jadi kalau saya sama anak-anak saya juga ajarin gini loh, segala sesuatu yang terjadi di hidup ini memang sudah harus terjadi. Mau percintaan, mau apa, mau pertemanan, tidak ada yang abadi. Orang pergi dan datang dan semua. Rumah tangga aja bisa tiba-tiba kamu kayak gak kenal sama orang ya, bisa menjadi orang lain, benar gak? Coba orang yang bercerai ketemu 10 tahun kemudian, kayak asal jangan pernah kehilangan harapan. Maksudku gini loh, sebenarnya jawaban itu mudah loh Mas Billy. Ada. Kenapa kamu kecewa? Kamu sudah tahu orang itu sakitin kamu, tapi kamu masih maksa. Terus kamu mau cari dukun untuk merubah. Tidak ada yang bisa rubah orang. Kamu yang harus berubah. Ketika kamu berubah ya semuanya akan berubah, karena ya semua itu berawal dari sini. Tapi aku juga mau tanya loh Mas Billy, aku tahu nggak lihat apa? Kenapa sih orang senang menderita? Aku tuh kadang tuh sampai bingung loh. Maksudnya kayak penderitaan itu sesuatu, kalau kamu menderita udah nggak enak hidup. Jadi harus ada orang yang menyakiti, terus harus bertahan. Terus yang tahu nggak yang sekarang yang gaya-gaya korban. Aku berkorban untuk suamiku, tapi dia begini. Aku udah berkorban untuk bosku, tapi dia ternyata memecat aku. Terus halo, siapa suruh? Terus udah korban, cari siapa yang salah. Udahlah, kita yang salah. Maksudku kebanyakan masalah, 80% dari masalah itu menurutku berawal dari diri kita. Ketika kita tergantung sama seseorang, menggantungkan hidup kita dengan seseorang. Kamu tahu Mas Billy, saya punya suami. Dia kerja di Papua. Dia pilot. Saya ketemu dia sebulan sekali. Saya nggak berasa masalah. Maksudnya ini ya contoh kecil. Karena saya nggak punya apa sih kayak tergantungan yang apa gitu nggak. Ada apapun ya udah saya. Anak saya tinggal di Bali, oh saya sedih. Ya hilangan dong. Tapi kan hidup berjalan maksudnya. Ini kan keluarga aja. Tapi dalam keluarga pun gitu menurutku. Orang selalu merasa tuh kurang baik. Karena apa? Selalu lihat orang lain. Aku kalau nggak pakai tas ini nanti gue nggak diterima. Ya please deh. Wake up dong semua manusia. Kenapa sih? Hidup itu bukan tentang itu, benar gak? Terus cari dukun. Ntar dukun itu kasih minyak. Wah, aku cantik. Udah pakai. Suges. Sorry. Para ini teman-temanku yang dukun, maaf ya. Misalnya nih kan pakai suges. Oh iya, dia percaya cantik. Itu energinya jadi bagus. Dari mana energinya? Coba, dari minyak atau dari sini? Menurutku dari sini. Tapi ini kan hanya pendapat saya. Iya. Ini kan kita ngobrol tentang apa yang saya pikir ya, bukan orang lain berpikir apa itu sih terserah. Kira-kira begitulah. Oke. I see. Oh, ngomong sesuatu? Waktu acara TV lagi jalan Mas Billy, DM penuh. 1 hari bisa 500 direct message. Mau ramal sama Hongga ABCD. Kenapa? Oh karena masuk TV. Loh. Terus itu pasti saya bagus. Belum tentu kan? Oke. Mbak Hongga mau bahas kalau aku tanya soal televisi dan supernatural gitu, mau gak? Boleh. Boleh? Boleh. Aku apa aja boleh. Oke.
Cuma gini, nanti bilang aja, maksudnya gini, nanti kalau kamu upload itu video, itu bilang itu memang semua itu ada di luar, karena kita tadi ngomong universal segala macam, di luar agama dan keyakinan dan tidak ada maksud menyinggung siapapun ya, maksudnya kita kalau ngomong TV jangan ngomong acara, kalau bisa nama acara dan stasiun TV-nya nggak usah. Siap. Kayaknya lebih bagus gitu ya. Takutnya kita ntar dituntut orang kan lucu. Ya nggak? Hari gini gitu kan? Iya. Oke. Begini, jadi di televisi itu kan banyak sekali acara-acara gitu yang memang bertema supernatural gitu kan, baik itu yang uji nyali, kemudian juga membaca background seseorang atau pembuktian seperti itu. Betul. Gitu. Yang mana memang itu jadi santapan kita yang hidup di Indonesia, Asia, yang mana kita percaya dengan supranatural. Nah, di situ Mbak Honga melihatnya bagaimana? Kan aku nggak tahu ya, aku pribadi kadang-kadang kalau nonton tuh masa gitu sih gitu kan, kayaknya logikanya nggak mungkin deh ada seperti itu gitu kan, seperti ini. Nah, Mbak Honga sendiri sebagai orang yang spiritual dan juga memiliki kemampuan, bagaimana Mbak Honga melihat acara-acara tersebut sebenarnya? Apakah saya nggak mau lihat? Kan gini, itu kan artinya ada audiens ya, orang percaya, baik orang yang percaya ataupun tidak kan menonton ya. Aku nggak tahu ya itu bisa apakah acara-acara tersebut bisa mempengaruhi orang lain. Gini Mas Billy. Ini sebenarnya jawabannya rada berat ya, nggak apa-apa ya. Coba kita pikir pakai logika. Yang nonton TV Indonesia kalangan mana? Atas, menengah, atau bawah? Ya, menengah ke bawah sih. Ini mohon maaf, maksudnya bukan saya mau ini orang nggak. Oke. Menengah ke bawah mungkin pendidikannya juga menengah ke bawah, menengah. Buat mereka itu ya menarik. Dan TV itu kan mau laku dong. Dia mau bikin acara di mana laku. Kalau mungkin acara itu ditontonin oleh orang-orang yang mohon maaf pendidikannya lebih tinggi dan pikirannya lebih luas, mungkin itu acara nggak laku. Ini sebenarnya sedih loh mengatakan itu. Sedihnya lagi menurut saya, ini boleh ngomong apa aja ya, jujur ya? Boleh. Gak apa-apa ya? Bebas. Oke. Sedihnya bahwa itu bisa dijual. Dimana 80% itu ya supranatural maksudnya. gimmick lah. Oke. Tapi ternyata itu menyenangkan orang. Aduh. Dan tanpa disadari bukannya hanya menyenangkan orang, tapi itu membuat mindset seseorang jadi berbeda. Betul. Sebenarnya itu jadi kayak racun, poison. Jadi sebenarnya kita mau men-serve sesuatu yang menarik. Tapi secara tidak langsung kita nggak tahu sebagai audiens bisa menangkap itu secara positif atau negatif. Bagus kalau secara positif, tapi kalau secara negatif kita tidak pernah tahu. Contoh seperti saya ketika saya nonton sebuah film kemarin dengan masalah anxiety disorder, itu sebenarnya sangat menghancurkan saya. Gua nggak nonton deh. Terus? Ya misalnya nih contoh, ini kan contoh. Ini contoh mental illness mental saya. Tapi kalau saya lihat secara positif, sebenarnya itu justru membantu saya. Jadi ini sebenarnya tergantung balik lagi perspektif orang dan bagaimana kita mau meng-serve sesuatu ke orang, ke publik. Kalau kita memang jadi lebih baik konten itu ya pastinya yang bermutu ya, berpositif ya. Karena sesuatu yang terlalu dibuat atau gimana itu sebenarnya itu tidak itu akan merubah seseorang gitu. Karena kita semua tuh sebagai manusia kita itu sama. Pengaruhnya tuh gini loh Mas Billy. Pengaruhnya tuh besar. Sorry aku boleh jawab lagi terusin gini. Aku bukan mau mengatakan dengan ini bahwa aku tidak percaya. Aku percaya semua hal. Dari semua makhluk halus, jin, genderuwo, kuntilanak saya pernah lihat, saya percaya. Saya bukan mau bilang semua orang pintar itu bohong, dukun itu bohong. Tidak. Ini kita kalau misalnya bicara acara TV ya. Saya ngobrol sama sahabat saya, dukun. Ada di YouTube saya.
Dia bilang apa? Semua kelebihan bisa pakai untuk negatif dan positif. Itu sebenarnya kembali ke kita. Tapi ketika, kalau saya suka sedih gini loh, kenapa sih harus acara TV seperti itu yang sebenarnya bukan, kenapa sih nggak kita bikin sesuatu yang membangkitkan orang dan orang menjadi lebih baik? Kenapa sih kita harus membodohi orang? Sampai dia percaya, sampai itu anak nggak berani keluar karena dia lihat di TV, oh ya di situ tuh, di situ tuh di jembatan itu kalau lewat, ntar, why? Kenapa kita nggak bisa bikin sesuatu yang positif sih? Yang menjadikan orang lebih baik, pikirannya lebih luas, lebih. Memang semua hal itu ada maksudnya. Dan kartu itu sebenarnya seperti bidang ibu saya gini ya. Ini bisa dibilang sebenarnya lebih kayak counselor ya, counseling. Ibu saya nggak perlu dibilang dia dengan magic, dia itu tidak punya magic. Orang datang ke dia itu seperti kayak screaming for helping. Saya berteriak untuk meminta tolong. Dan sebenarnya kita counseling sama orang kan. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin sama hal itu. Kayak banyak orang yang bilang, oh ya baca kartu itu musyrik. Karena kamu mempercayai sesuatu yang maksudnya itu dari orang lain. Ya kalau kamu percaya sama intuisi kamu sendiri dan diri kamu kan punya Tuhan. Jadi yakinkanlah apa yang ada di hatimu. Tapi kita sebagai seseorang yang memiliki media seperti ini, yang sudah diturunkan lah istilahnya sama Allah ya, sama Tuhan kita gitu, sebagai media untuk membantu seseorang, kita tetap serahkan ke mereka. Kamu mau percaya atau tidak, itu balik lagi kepada kamu sendiri. Jawaban yang terbaik adalah sebenarnya ya kalau kamu mau meminta tolong ya pasti ke Tuhan, bukan? Tapi tahu nggak Mas Billy, kadang sedih loh. Ada tamu datang, aku hanya tinggal peluk terus nangis terus dia lebih baik. Yeah. Jadi sekarang gini loh, aku tuh suka tanya sama tamuku kalau mau pulang, kamu merasa kebantu nggak? Apa yang saya bisa bantu? Kadang sedih, kadang saya nangis sama tamuku. Itu sering terjadi. Saya hanya peluk udah, terus dia nangis. Oke, percaya semuanya baik-baik aja. Yang penting kamu yakin, kamu ini. Mungkin makanya banyak teman saya yang dulu masih bergaul di dunia paranormal, mungkin malah lihat saya aneh. Mereka bilang, kenapa sih? Kok jadi aneh begitu sih? Dan balik lagi. Ya, nggak tahu, itu jalan saya. Dan balik lagi itu pun tidak mudah justru. Karena apa? Ibu saya adalah istilahnya suatu media kan, dia kayak konseling kan, orang datang ke dia, segala trauma, kesedihan, kebahagiaan dan segalanya dia yang itu energi dan kita itu kan ke kita. Iya. Jadi sebenarnya istilahnya udah numpuk ibu saya, tapi kan kita berusaha untuk membantu. Itulah sebenarnya tuh kita tuh pengen apa ya, membuat orang tuh membuka pikirannya lah, lebih tahu nggak ada kalimat bagus kalau nggak salah gini, guru yang baik tidak akan mengatakan apa yang kamu harus lihat, tapi dia hanya menunjukkan jalan. Tapi dia tidak akan bilang kamu harus lihat itu. Ketika aku meditasi, orang tanya, oh enggak gimana sih meditasi susah? No, duduk aja, nggak usah bayangin apa yang kamu harus lihat, nggak perlu. Jadilah dirimu sendiri, duduk nafas, udah selesai. Apa yang saya lihat pasti beda apa yang kamu lihat. Saya bisa lihat Ganesha datang lah, kamu bisa lihat gak kan? Ya, saya maksa kamu harus lihat Ganesha juga, ya belum tentu kan. Saya lebih merasa, saya lebih menganggap ibu saya sebagai motivator sih ya. Kalau saya ya sebagai anak, saya lebih merasa bahwa ibu saya itu ya as a motivator. Tapi kamu tahu kalau dia juga mengalami hal-hal spiritual dan supranatural. Oh iya, tapi dia tidak itu dia yang jalan yang diambil bukan jalan negatif. Karena kalau dia memiliki supranatural dan segala macamnya, mungkin dia akan melangkah ke sesuatu yang tidak cocok, yang negatif ya. Tapi balik lagi di sini dia mencoba untuk membantu, helping. Jadi memotivasi orang, oh jangan pernah takut dan kamu tahu lagi, balik lagi ke diri kamu sendiri. Ya. Ada cerita. Karena nyambung sama anak saya. Buyut saya dulu
Kalau marah sama orang, itu tinggal ambil rambut loh, Mas Budi. Bisa lewat. Kalau kita sekarang bicara ilmu, saya pernah nggak nyoba? Pernah. Sukses gak? Sukses. Pilihan. Itu gypsy ya. Kapan saya berhenti? Ketika anak saya yang duduk di situ bilang, Mama, tolong, yang ikut Mama gangguin saya tidur. Di situ aku buang benar semua. Aku gak pernah mengaku. Ini baru sekali. Aku kasih makan jin, sering. Saya pernah datangin jin, iya. Tidurin, pernah. Percaya gak? Wow. Dan ini bukan gosip, ini adanya. Itu saya udah lewatin. Tapi saya pernah melihat malaikat. Itu harapan saya di situ. Jadi kalau kita mau bicara bisa atau tidak, mungkin bisa. Saya rasa bisa. Saya marah sama orang, saya tahu nggak Mas Budi? Saya nggak berani marah sama orang. Kalau anak-anak saya bikin saya kesal, saya bilang jangan, tolong jangan bilang, jangan bikin mau marah. Aku nggak berani marah. Aku harus tenang, aku boleh marah, maafin. Karena aku tahu. Ini maksudnya kita bukan, ya ini benar-benar ngobrolan dari hati ke hati ya. Aku sudah mencoba semua, semua itu. Main jin udah, main apa udah. Terus saya tinggal di rumah 20 tahun yang lalu kan rumahnya masih beda. Saya bisa gambarin di tembok itu penunggunya kayak apa, perempuan. Saya gambar. Saya tahu orang yang dulu tinggal di situ nanam apa, punya jin. Ya itu yang ganggu saya. Itu tahu pengalamannya apa? Mau mati rasanya. Saya mau ceritain aja, pengen nangis. Tidurin sama jin, ih gila, serem tahu, nggak bisa gerak. Aku lewatin itu, tapi aku cari pertolongan. Jadi ada orang yang akhirnya, zaman dulu tuh ada orang sudah meninggal, sekarang tuh di Manggarai ada orang ngobatin orang juga. Ternyata dia juga rada penipu, tapi intinya di semua cerita itu enggak, maksudnya intinya di semua cerita itu Mbak dia yang nolong saya. Aku ingat banget waktu itu dikasih air apa, ada padinya gitu, terus saya harus mandi. Dan yang seremnya apa? Awalnya saya nggak mengerti, karena saya nggak tahu, saya nggak tahu. Saya tidak tahu, tidak ada yang bilang kayak sekarang aku bilang sama anak saya, ada jinlo, ada genderuwo, ada ini. Saya nggak ada yang ngomong, jadi saya nggak tahu itu genderuwo. Waktu saya baru pertama Ratu Kidul ketemu, saya nggak tahu itu Ratu Kidul. Tapi dia mengobati saya. Saya cerita ke orang begini-begini, aduh kok nggak itu kan Ratu Kidul? Masa sih? Nah, yang gue nggak tahu. Itu masih umurku 20-an. Kenapa bisa ketemu tuh Mbak? Itu pertama jadi aku sakit. Aku tuh memang aku penyakitan dari dulu. Aku tuh selalu sakit. Tapi kalau sakitnya tuh sakit keras terus, jadi aneh. Terus itu juga awalnya jadi saya meditasi. Meditasi itu tuh kayak saya pergi ke satu tempat itu laut, terus ada perempuan keluar, cantik banget. Terus dia kayak megang gayung gitu dari kayu atau apa ya. Dulu kan nggak ngerti ya. Terus dia siram saya. Terus dia bilang kamu akan sembuh. Benar aku sembuh. Saya iseng juga waktu udah dikasih tahu dia, saya panggil juga. Bisa juga nih, mantap juga. Cuma kan itu pilihan gak sih? Kalau orang bilang wah enggak, saya pernah dibawa ke laut sama orang. Saya kalau ke laut, Mas Billy nih taruh dupa, mau jauh itu air di mana, pasti sampai ke dupaku. Itu boleh tanya anak-anak saya. Bisa saya manggil. Tapi ya terus jangan balik lagi. Ini maksudnya semua cerita ini bukan karena aku, ini bukan untuk kehebatan. Serem banget. Jangan lupa salam. Dan saya dulu cerita ke orang bilang gila. Karena aku cerita ke temanku ada zaman dulu. Itu ada cilo di atas saya, terus aku nggak bisa apa-apa terus. Tahu nggak paling seremnya apa? Waktu pertama itu kejadian 3 kali. Waktu pertama nggak bisa kelihatan. Ketiga itu baru kelihatan. Baru nunjukin muka. Hampir saya pikir mau cabut nyawa saking takut. Ngapain aku pikir mati. Ya gitulah. Jadi saya punya pengalaman. Banyak orang yang menceritakan itu. Sama saya terjadi. Itu sumpah. Kalau mungkin kalau dulu mau jalan yang mencong mungkin saya bisa jadi dukun yang hebat mungkin.
Tapi ya saya bersyukur sama Tuhan saya enggak. Jadi kalau orang cerita, oh ya saya tahu. Tapi saya belum pernah cerita, baru sekali. Ini. Dan kita tidak pernah mencari. Kita bukan orang yang mencari sih sesuatu kayak gitu. Untuk ditemukan sebagai oh ya spiritual, kamu bisa ini enggak sih. Saya tidak pernah berguru, Mas Billy. Saya nggak pernah belajar ilmu apapun. Saya ketemu orang-orang. Zaman dulu semua orang pintar mau kawinin saya, katanya nanti bagus kalau berdua karena punya apa. Itu zaman dulu ya. Terus saya memang bisa hanya mengakui satu hal. Saya punya teman seorang Pak Mangku dulu di Bali yang banyak kasih tahu saya secara spiritual, tapi hal-hal yang baik bagaimana mendekatkan diri ke Tuhan itu yang saya cari. Dan sampai hari ini dia udah almarhum, istrinya sering saya ketemu kalau di Bali dan kita sebenarnya sharing, jadi tukar pikiran. Itu aja. Tidak pernah apapun saya belajar apa enggak. Waktu saya nyalain apa menyanyi itu saya bakar, itu juga saya nggak perlu tanya sama orang kayak apa. Kalau yang dari leluhur gitu, apakah ada yang mengikuti gitu? Ya, pasti. Sampai buyutku ya, saya percaya ya. Berarti masih. Menurutku sih ya. Masih. Kata orang begitu. Saya memang kalau doa selalu memanggil semua leluhur, karena saya butuh doa mereka. Saya kalau mendoakan orang nggak ya, saya memanggil juga leluhurnya dia. Saya mau lihat Billy di kartu, saya izin dulu. Makanya suka dibilang rada aneh. Sebenarnya kalau jadi ngobrol kita begini, sebenarnya saya rada sedih loh. Saya sering loh dibilang aneh. Maksudnya peramal yang aneh. Kok peramal kayak begini sih? Ya memang gini adanya saya. Mungkin saya nggak bisa cari sensasi. Memang nggak ada sensasi. Ya begini aja. Nggak apa-apa. Kita masih punya hidup yang normal. Kita maksudnya orang perasaan. Sering bilang, oh nggak terlalu ini, oh nggak terlalu oh begini, harus masuk kemana? Saya bilang, Pak, kamu harus permisi. Kamu pergi dari rumah harus permisi juga sama rumah. Kamu harus semua tempat ada penjaganya, kamu permisi aja. Kamu pasti akan baik-baik aja, nggak usah khawatir. Itu anak saya aja tahu, padahal saya nggak pernah kasih tahu loh ke dia, karena dia emang tahu sendiri. Tapi kadang suka orang bilang, kok nggak ini banget sih? Ya memang apa ya memang ya nggak perlu ya datang aja semua, aku nggak tahu. Kalau Mas Billy kasih mau jadi apa, mungkin hal terakhir saya mau jadi peramal, nggak mau. Saya dulu nggak percaya ramalan loh. Dan kenapa hal itu mungkin sesuatu itu maaf kalau saya potong, kenapa hal itu sesuatu kayak suka berdatangan ya, kayak hal-hal supranatural ya, mungkin karena dia kurang permisi. Itu harus hormatin, tuh harus, itu penting, permisi itu penting. Karena pasti dimanapun Anda berada itu pasti kan ada penunggunya kan? Dan nggak ada dong yang mau diganggu sebenarnya. Jadi balik lagi, sebenarnya saya sebagai pandangan saya ya, as a Chavia, saya berpikir bahwa semua itu tidak ada yang jahat, tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita tidak menghormati kerajaannya, ya pasti dong dia akan marah. Aku mau di apa ya namanya ya? Dibaca. Oke. Dibaca. Ini medianya ada kartu. Kita pakai ini aja ya. Ya. Kita baca apa ya? Pengen apa? Kan sehatannya tadi udah, sebenarnya udah baca kamu itu. Oke, karir ya. Karir. Oke. Fase berlakunya kapan nih? Ini benar mau buat kamu ya, serius ya. Iya. Kamu harus sebut nama panjang, nggak apa-apa. Nama panjang? Boleh. Siapa? Umur? 35. Sudah, ulang tahun. Desember nanti. 35. Ke 36. Oke. Desember. Wis curang. Oke. Nih. Oke. Karir. 3 kartu. Kita baca untuk berapa ya? 3 tahun aja deh ya, nggak usah terlalu jauh-jauh. Oke, 3 tahun. Oke. Jangan sampai kesannya mendahului. Aku sambil kocok ini. Kamu tolong ngambil 3 kartu ya. Yang mana aja. Oke.
Ini harus banyak kocokannya. Tuh karena dia. Oke. Jadi, ini perlu aku jelasin atau baca aja? Iya, jelasin. Oke. Kalau ada yang merasa tidak benar nggak apa-apa, boleh disebut ya. Boleh. Ini sebenarnya 3 kartu ini menggambarkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oke. Ini artinya bahwa kamu kurang percaya diri. Itu yang keluar di kartu. Kucing. Iya, ya ini susah kan. Nah, kembali lagi kan. Ini kucing tapi kenapa kurang percaya diri ya? Jadi sebenarnya itu kartu Duda tuh selalu menggambarkan orang yang kayak belum full dia mengeluarkan apa yang dia punya. Jadi kalau kita misalnya bilang sekarang ini Billy sudah oke, menjadi orang yang sudah banyak orang tahu dan dari ke dalam karya ini udah lumayan bagus. Ini yang Billy keluarkan baru 60% loh. Oke. Mungkin baru hanya setengah. Jadi nanti akan ke depannya lihat. Ini uang yang banyak menantimu. Dan kamu tuh perubahannya itu sekarang arahnya ke positif. Dan semakin sukses istilahnya dalam hal keuangan juga, tapi bukan hanya uang yang penting di sini, tapi kan apa yang kamu istilahnya taruh di situ ya. Oke. Ini tahun ini juga menurutku sih oke buat kamu. Dan sampai akhir tahun nanti ini kan harusnya 4 bulan, tunggu September, Oktober, November, September, Oktober, November, Desember. 4 bulan terakhir itu cukup bagus. Aku nggak mau baca yang sebelumnya ya. Mungkin pernah sempat stuck, tapi bukan stuck sebenarnya, tapi mungkin kadang kamu merasa. Jadi mungkin permasalahan di kamu apa? Apapun yang kamu pikirkan, mau itu pikiran gila pun nggak apa-apa, jalanin aja karena memang itu adalah dari diri kamu. Dan biarin aja orang nanti suka tidak kan pasti ada orang. Intinya tuh yang kasih dirimu 100% dalam hal apa yang kamu lakukan gitu. Terus ini harus ada temennya. Nggak pede sih. Kenapa sih? Oke, nih tahun depan kamu akan banyak banget, semakin banyak ketemu orang dan mungkin ada berapa tawaran juga buat kamu yang bagus. Nggak tahu dari mana tapi tawaran dari luar. Itu oke banget. Kamu tuh komunikasinya harus lebih buka. Jadi kalau misalnya gini, apa aja yang kamu misalnya, contohnya kita ya berdua, kamu nanya apa aja, nggak usah takut, tanya aja, kasih pendapat apa aja, itu kan adalah pendapatmu. Maksudnya itu kan nggak usah kau pikirin nanti bagaimana. Ini kartunya nggak pede. Terus tahun depan juga keluar kartu nggak pede dia. Harusnya kan nggak ada begitu. Oke, harus hati-hati kesehatan, tapi kamu dalam pekerjaan juga harus ingat kesehatan kamu. Dan itu juga masalah perut tadi. Sorry, ini sebenarnya bukan kesini, tidak nyambung. Tapi aku harus sebut bahwa 3 tahun dari sekarang kalau kamu gak jaga, kamu jadi sakit beneran nih. Maksudnya perutnya akan benar-benar bermasalah yang kita tidak inginkan. Oke, kalau lihat dalam, aku tadi bilang 3 tahun. Aku sekarang udah ambil untuk kamu tahun keempat juga ya. Puncaknya itu menurut aku puncak karirmu itu kira-kira umur 39. Itu puncaknya ya. Jadi kamu benar-benar udah mencapai apa yang kamu inginkan. Karirmu sukses, kamu akan banyak uang, semuanya baik-baik aja. Semua kartunya positif kecuali satu. Percaya diri. Oh. Masih nggak percaya diri. Menurutku belum. Belum. Ya. Belum. Kamu ada sesuatu di dalam dirimu kayak tadi aku nanya juga, kamu orang mana sih lihat. Ini kan kartu gift untuk karir. Jadi orang tuh kalau kita bilang mendapat gift, contohnya kayak ramal, apa gift sih? Kerjaan apa sih tuh ramal? Mungkin ada orang yang bilang apa sih? Cuma video. Itu apa? Tapi dalam itu sebenarnya kamu punya gift. Artinya apa? Kamu ada di pekerjaan yang tepat untuk kamu, dan memang untuk kamu itu yang paling baik, dan kamu tuh di situ bisa memberi yang benar-benar dirimu dan menjadi amat sangat bagus. Ini oke banget. Kecuali satu, sakit, perut, olahraga, jaga pencernaan, jangan minum alkohol. Oke.
Tadi udah diajakin Syafid tadi tuh. Oh ya. Oke, kira-kira begini ya, ini tentang karirmu. Kalau sebetulnya kita mau lihat kayak misalnya gini, kamu bikin film ya, film juga, ini untuk film, ini misalnya untuk YouTube. Ini kita bisa lihat. Kamu dalam dunia film itu kamu akan ada proyek yang baru. Jadi itu bagus. Maksudnya akan ada lagi film untuk membuat film, akan ada kesempatan yang baik. Yang dalam waktu dekat ini atau? Ya ini kalau kita lihat dalam 3 tahun, maksudnya ada sesuatu yang kamu bomnya itu loh. Jadi kayak kamu nanti buat dan itu tuh akan wow gitu. Itu kan namamu naik banget. Oke, dalam kalau YouTube ini juga sebenarnya peningkatan. Artinya kamu jangan melekat dengan satu hal. Misalnya kamu nih narasumbernya sama, ngomongnya tentang hal yang sama, jadi harus rada. Oh, kamu cari-cari orang yang aneh aja, tau nggak? Yang apalagi sih yang nggak ada gitu. Jadi lebih bervariasi gitu loh. Lebih luas, lebih bervariasi. Gitu ya. Iya. Ya mungkin salah satunya kayak peramal yang gak jelas aku mungkin, tapi ya intinya gitu kan. Ini kayak cari-carinya yang karena ini kartu setia itu menggambarkan kebosanan. Jadi kalau kamu selalu memberi yang sama, itu sebenarnya bukan gak naik, tetap naik, tapi ini ada gambar halangan. Jadi kamu tuh yang harusnya misalnya kecepatannya naiknya 90, kecepatanmu kamu tuh kecepatannya menjadi cuma 60. Tapi kalau sebetulnya kamu memberanikan diri untuk masukin segala orang yang menurut kamu udah paling aneh deh, itu akan membuat kamu tuh wow. Itu intinya. Film juga ini bagus semua. Apalagi yang kita mau lihat? Janganlah. Dia nggak mau. Karir. Dia nggak mau. Apa ya? Oke, kamu berdua berpartner. Ayo, Kita coba ya. Ya, sama Randi. Namamu siapa? Randi. Oke, Randi dan Billy. Oke, kalian bisa mendapat duit. Tahun depan kalian banyak duit. Oh iya. Bagi-bagi. Berarti kita sudah membantu mungkin ya. Alhamdulillah, ya kan mungkin. Kita sudah membantu. Oke, pokoknya kalian berdua bagus. Tapi menurutku sebenarnya dia lebih berani dari kamu. Benar gak sih? Percaya dirinya mungkin. Benar gak sih? Jadi dia lebih yang apa ya? Kamu rada tegang kadang menurutku sih. Ya, tegangnya itu tanda kutip. Bener banget. Apa? Udah kaku. Bukan kaku, gimana? Iya, kaku, tegang. Kalau aku tuh lebih kayak tegang gitu. Santai, kurang santai bro. Harus slow. pakai GPU apa? Gitu. Kalau ya kalian kalau nggak sama dia belum tentu bisa seperti ini. Jadi memang kalian menurutku si klop bagus. Terus apa lagi? Kita mau lihat apa lagi? Jodohnya dia. Itu kamu udah nikah belum? Manja, nggak ngomongin jinx. Mungkin kedepannya. Kamu mau menikah? 20. Mulai tahun ini? Jadi nggak? Aduh, kok gua bil jangan gua bil. Iya, tapi kalau kamu tuh kalau nggak yakin 100% jangan nikah ya. Kan gue bilang. Iya, dan tahun depan nggak bagus buat kamu nikah. Tahun depan tuh kurang bagus. Financially. Ya udah dimajuin aja November ini, orang udah dekat. Berarti cari yang Daripada. cari yang lain. Jadi kalau mau menikah itu yakinnya 100%. Ini aku bisa terusin apa aja nih, Billy mau ya, ayo Billy. Jodohnya Billy di mana nih? Ada jodoh kamu. Jeng jeng. Kamu dulu tuh bandel ya? Kelihatan. Nah, kita ini tadi yang aku Udah ketebak mah. Ya, dia. Kalau aku sih nggak pernah nebak-nebak gitu orang. itu udah ketebak. Abang. Bukannya polos tipis-tipis. Iya, dia tuh Saya kacau banget. Kita kayaknya ini nggak usah direkam deh. Soalnya ini nanti nih kacau nih. Ini nanti banyak orang yang marah nih. Jangan lihat jodohnya Billy, jangan. Jangan
lain aja. Mukanya. Kisi-kisi aja. Kisi aja. Udah, sekarang gua mau nasihati kamu karena kan cerewet. Buka bandel-bandel ya. Oke. Biar itu juga membantu untuk karirnya juga. Oke. Sisanya gue WhatsApp. Private aja nanti. Apa? Private aja nanti. Mahal kalau private. Tunggu dulu. Off the record. Oke. Ya. Deal. Mukanya juga lemes banget tau, mukanya kayak Gue jadi Bil, ini ngerekam terus loh, gak apa-apa. Jadi Nggak apa-apa. penonton tahu gitu. nanti kebanyakan sensornya gitu. Ngeliatin apa gitu. Di dalam episode ini Billy membuka diri. Jadi kalian kalau penasaran, inilah kartu dia. Oke. Biar aja tinggal dihapusin. Ini gestar saya. Lucu-lucuan ini nih. Sebenarnya tahu nggak bikin video di belakangnya kasih tuh yang potongan-potongan yang lucu. Bloopers. Iya, itu tuh lucu tau. Tadinya kita mau bikin gitu ya kak. Ini tamu saya Billy gitu dong. Iya, tamu saya Billy, silakan. Terima kasih, Bapak. Oke, kita mulai sekarang ya. 1 jam ya untuk kamu 1 juta. Oke, kita mulai. Silakan bayar di muka, nggak usah namanya. Ya gitu deh. Udah aku mau bahas. Coba pilih kartu. Ini serius nih. Ini narasumber berikutnya harus nunggu. Nih, pilih 1 badan. Yang mana aja? Badan. Duit. Lo sekarang pikiran lo bingung kan? Lo sekarang lagi memikirkan apa yang gue udah lihat. Iya. Tahu. Oke. Terus 1 untuk keuanganmu. Rezekimu. Ambil aja. Oke. Karirmu. Jodoh nggak usah. Nanti aku nggak baca ya. Ambil aja. Oke. Oke. Tambahin 3 ke bawah. Oh, 3 ambil dari kartu. sini. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Semuanya. Nah? Semuanya. Oh, semuanya. Kamu bantu ibumu. Iya. Kamu yang ini ya. Mana ada keluar kartu keluarga. Ini lihat ini keuanganmu. Bahwa kamu mungkin ya adalah yang menanggung atau membantu gitu ya. Ini badanmu seperti kita baca tadi lihat. Ini ada pusingnya, perutnya bermasalah. Kadang kamu bingung sama langkah kamu sendiri. Kamu suka bingung juga terhadap pekerjaan, tapi kamu kadang dalam memutuskan hal-hal itu kayak labil gitu. Jadi kayak bingung, ini apa sih? Jadi kayak mencari-cari tahu apa sih kalau kira-kira nggak usah. Coba lebih dengerin kata hati sendiri. Ini nanti hapus saja ya. Ini kan pribadi orang. Oke, ini pusing-pusing yang bisa datang ke kamu maksudnya. Kamu harus tahu bahwa bapak, nah ini kan nggak mau gue kayak gini. Pokoknya bapakmu itu jagain kamu sebetulnya. Almarhum papa kamu itu jagain kamu. Makanya mungkin waktu aku lihat foto kamu itu juga dia keluar. Dia muncul kan biasa orang kalau ada belakang tahu nggak kayak suka kelihatan gitu. Aku bilang sama anak saya tersebut, kalau mama nanya sama Billy boleh nggak ya bapaknya masih ada apa nggak, marah nggak kira-kira gitu. Karena aku kan mau memastikan itu kayaknya kok bapakmu gitu. Oke, ini pengeluaranmu lumayan banyak menurutku. Tapi ya ada uang masuk juga. Cuman kalau kita lihat dari tahun ke tahun, tahun depan itu tahun yang bagus, tahun kedua dari sekarang itu tidak begitu tapi ada nambah. Nanti tahun ketiga itu bagus lagi. Jadi tahun ketiga kalau di kartu itu kartu rumah, itu artinya kamu bisa mencapai keinginan kamu. Jadi apa yang kamu sebenarnya pengen dalam hal keuangan, pengen seperti apa, kamu bisa dapatkan itu. Kalau ini untuk rezekimu, kamu ada mau pergi-pergi nggak sih? Pergi-pergi. Ya mungkin keluar kota kayak gitu-gitu. Iya. Ada perjalanan. Tuh lihat ini kamu punya 2 kartu kuda, itu artinya bepergian. Terus apa? Oke.
Jadi bisa dibilang sebenarnya rezekimu bagus. Dan tahun depan ini kan sama yang tadi keluar di kartu. Tahun depan kamu akan ada satu job yang bagus banget. Tahun depan. Kayaknya itu film deh. Iya. Ini aku sih ke situ. Bikin film berapa modalnya gila? Ya. Gede banget ya. Iya. Ya segitu. Ini untuk karirmu. Apa sih yang kalau di kartu ini ada sesuatu yang kayak penghalang. Karir ya. Mungkin nggak percaya diri itu kali ya. Jadi kalau di sini kan kartu sedih, ini kan sebenarnya kartu sedih. Tapi mungkin ada mungkin kamu pernah nggak sih ada kalanya kamu tuh kayak lagi gimana sih kayak. Iya. Itu menjadi penghalang yang sangat besar karena itu mempengaruhi energimu dan kedepannya itu takutnya kalau kamu begitu terus makin kurang baik yang kamu bisa buat hasilkan. Aku ada anxiety suka muncul gitu. Serius? Parah banget. Ya udah kamu berteman aja sama anak saya. Tas. Itu yang di kartu dan ini yang penghalangan untuk karirmu. Waktu April, Mei, Juni kemarin ada masanya begitu banget ya. April, Mei, Juni. April, Mei, Juni. Nah, di kartu ada sesuatu di April, Mei, Juni kemarin. Pak, Juli, Agustus. Enggak, April, Mei, Juni. 3 bulan yang ketiga. Oke. Itu ada sesuatu yang memulai, terus dia masuk sampai pertengahan tahun. Jadi kita punya di sini 6 bulan tuh dari April sampai ke istilahnya Oktober, tapi ini kan globalnya ya. Dalam bulan-bulan itu sesuatu yang kamu mengalami yang sebenarnya harusnya tidak kamu alami, karena ini bagus loh. Kamu tuh punya sesuatu loh. Benar, dan aku tuh bukan ngomong sama kamu karena pengen gimana-gimana. Gak ada untungannya aku ngomong gitu. Gak dibayar soalnya kan. Kalau dibayar mungkin aku ngomong bagus. Gak bercanda. Gak maksudnya, enggak, benar. Kamu punya, sebenarnya kamu tuh di sini punya sesuatu itu yang sangat menurutku sih oke banget. Yang kamu bisa untuk membantu kamu tuh menjadikan ini semua ini keren banget. Ya seperti inilah biasa kalau aku baca global. Nah ini contoh biasa, ini kan badan kamu, terus ini ada bapak kamu muncul. Nah kadangkala itu memang orangnya akhirnya datang. Apa? Ya ini kan contoh. Kenapa? Ini kita ngomong tentang orang meninggal ya. Biasanya kalau yang muncul itu, yang memperlihatkan diri itu biasanya mungkin mau ngomong sesuatu atau mau gimana gitu. Nah tergantung juga diri aku, kadang aku nggak mau ajak ngomong tapi dia maksa sering. Nanti kalau aku nggak ajak ngomong itu aku jadi kayak gitu. Oh ini masih jalan. Oh jadi bisa gitu. ngomong gitu. Nah dalam case kamu itu memang nggak ada, aku sih nggak dapat pesan. Cuman aku lihat kayaknya kamu memang dijaga. Terus ada sedikit khawatiran terhadap ibumu, aku nggak tahu lagi ada apa sama ibumu. Akunya. Bukan. Jadi kayak orang itu bapak kamu rada worry sama ibumu. Sekarang ini, jadi ada kayak khawatiran, terus ini maaf ya, tapi yang marah ya. Nah mukanya kayak sedih gitu, tapi di sedihan dia kalau aku mau cari apa itu ibu kamu. Gitu. Jadi ke mama gitu. Iya, mungkin lihat ibu kamu seperti apa. Ya mungkin kan saya nggak tahu kondisinya. Ini apa yang ini kan yang aku nangkap dari apa yang aku lihat. Tapi aku tidak dapat pesan. Kan kadang ada yang pesan, tahu nggak, yang langsung kata-katanya apa. Misalnya kamu jangan begini. Aku tidak dapat seperti itu. Cuman aku kayak oh ya ini orang lagi ini bapak nih lagi kasihan nih sama mama kamu nih, kayak lagi ada yang prihatin gitu loh. Gitu. Iya. Intinya begitu. Tapi kadang-kadang ya yang muncul itu ya kadang nggak muncul di kartu tapi ada di sebelah orangnya, kan sering begitu. Oke guys, jadi tadi udah kayak
baca semuanya kehidupan gue semua. Iya. Sorry bakal dipotong. Jadi untuk yang penasaran. Cuman nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Hongga, nanti juga sama Cafi juga. Nanti kita memiliki kesamaan ya. Seru banget hari ini. Buat kalian jangan lupa yang suka videonya klik like dan juga komen, dan jangan lupa subscribe di channel ini dan juga subscribe di channelnya Hongga. Ada namanya apa? Ayam Hongga. Ayam Hongga di situ. Langsung subscribe, silakan dikepoin juga Instagramnya Ayam Hongga juga. Ayam Hongga juga. Semuanya Ayam Hongga soalnya. Ya. Bingung. Nanti ada di description box. Yes. Kamu apa Instagramnya? Oh dia nggak mau. Oh. Tidak main sosial. Oke, dia nggak Dia ada antisosial, Instagramnya. sorry. Jadi Pasti kalau- banyak yang mau Instagramnya tapi tidak boleh. Kasihan ya kalian yang nggak bisa kepoinnya langsung ke Mbak Hongga aja langsung ya. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Thank you. Thank Safi. you. Thank Makasih ya, Mbak. Billy. Terus ini ada Randi, sini Ran. Thank you. Ini partner gue, nggak kelihatan Ran. Di partner yang terpenting. Nah. Thank you juga ya. Terima Seru banget. kasih. Dadah. Bye. Foto.